mata kuliah semester 1 tuh kayaknya ada ya. Oke, kita mulai dari matriks ya. Ini matriks mungkin udah pernah lihat ya waktu SMA atau waktu kuliah semester 1, mungkin udah belajar matriks ya, aljabar matriks. Matriks ini adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom ya, baris dan kolom nih. Ini ada contoh matriks A. Matriks A ini terdiri dari ukuran M baris N kolom. Nah, jadi biasanya kalau orang menggambarkan matriks, simbolnya itu M kali N. Maksudnya ada matriks M kali N. M kali N itu apa sih? M itu baris ya, N itu adalah kolom. Nah, seperti ini matriks A. Matriks A ini terdiri dari A11. Berarti di sini adalah A di baris 1 kolom 1 ya. Kemudian ada A21. Berarti A di baris 2 kolom 1. A2N. Berarti di sini A di baris A2N, berarti apa nih? Di A di baris 2 kolom ke N ya. Jadi juga nih, A M2, berarti di sini A di baris M kolom kedua ya, jadi seperti itu ya. Jadi penggambaran matriks itu biasanya orang nulisnya M kali N ya, M baris N kolom ya. Di mana di sini? Yang ini baris, yang ini kolom ya. Nah, di sini A22, berarti A di baris 2 kolom 2. A2N, berarti sini A di baris 2 kolom ke N ya. Ada juga nih namanya matriks bujur sangkar. Nah, matriks bujur sangkar ini adalah matriks yang berukuran N kali N. Artinya baris sama kolomnya itu sama ya ukurannya. Contohnya apa? Matriks ini contohnya. Oh, sorry. Matriks apa ya? Nanti ada contohnya. Misalnya kita punya matriks ukuran 4 kali 4. Berarti ada 4 baris, 4 kolom ya. Nah, ini contoh dari matriks ukuran 3 kali 4. Berarti di sini ada apa? 3 baris, 4 kolom ya. Tuh ya di sini. 3 baris, 4 kolom. 3 baris ada 4 kolom. Barisnya ada 3, kemudian kolomnya ada 4 ya. Berarti ini matriks ukuran 3 kali 4. Nah, misalnya angka 7, angka 7 itu berada di mana? Berarti di sini berada di baris 2, kolom 2 ya. Angka 4 ini berada di baris 2 kolom ke-4. Angka 1 ini berada di baris 3 kolom ke-2. Angka 8 berada di baris 3 kolom ke-4. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini kenapa nih laptop saya jadi error. Nah, oke, nah selanjutnya ada namanya matriks simetri. Nah, matriks simetri ini adalah matriks yang kita simbolkan seperti ini. AIJ sama dengan AJI untuk setiap I dan J yang sama. Ini matriks simetri. Nah, ini contoh matriks simetri, berarti dia ini ukurannya sama ya, baris kolomnya sama 4 kali 4 ya, matriks simetri. Ini ada istilah juga matriks 0, 1, yaitu adalah matriks yang elemennya itu bernilainya kalau nggak 0 ya 1 gitu kan, kalau nggak 0 atau 1, jadi disebut dengan matriks 0, 1. Nah, kita lihat nanti bagaimana sih penerapan matriks ini ya. Oke, selanjutnya kita kenalan semua matriks ya. Matriks itu susunan skalar ya, terdiri dari kolom dan baris dan kolom. Nah, ini selanjutnya kita kenal dengan namanya relasi ya, relasi. Nah, relasi ini simbolnya R. Jadi relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Jadi notasi seperti ini. R itu himpunan bagian dari A kali B. Kemudian ada lagi notasi seperti ini. A RB ini artinya notasi untuk A, B, di mana A, B ini adalah elemen dari R, yang artinya A itu dihubungkan dengan B oleh R. Nah, ini kalau ada notasi seperti ini, A, R, B, artinya di sini himpunan A itu dihubungkan dengan himpunan B oleh suatu relasi R. Kemudian A, R-nya dicoret ya, A, R-nya dicoret, B itu adalah notasi untuk A, B bukan elemen dari R, atau artinya seperti ini. Himpunan A
itu tidak dihubungkan dengan himpunan B oleh relasi R. Jadi kalau A ada R coret B itu artinya himpunan A itu tidak dihubungkan ke himpunan B oleh relasi R. Masih ingat nih, kayaknya pernah belajar ya waktu SMP ya. Himpunan A disebut daerah asal atau domain, kemudian domain dari R, dan himpunan B itu disebut daerah hasil atau range dari R. Jadi A itu disebut himpunan asal atau domain dari R, B itu disebut dengan daerah hasil atau range dari R ya. Kita lihat lagi penerapannya seperti apa. Nah, ini penerapannya seperti ini ya. Kita punya himpunan A itu adalah himpunan mahasiswa, B itu adalah himpunan kode mata kuliah. Nah, jadi kalau A kali B berarti di sini ya kita kali himpunannya. A kali himpunan B berarti di sini jadinya anggotanya menjadi ini. Amir IF221 artinya sini Amir itu ngambil mata kuliah ini. Kemudian Amir IF251, Amir IF342. Nah, atau saya tulis aja sendiri ya ini kalau contohnya yang dekat-dekat aja sama kita. Jadi misalnya di sini himpunan A itu adalah himpunan mahasiswa ya, himpunan mahasiswa. Misalnya di sini ada kita ya, kemudian ada Jia di sini namanya yang kelihatan di sini. Jia di sini ada Faliza misalnya. Nah, ini adalah himpunan mahasiswa. B ini adalah himpunan mata kuliah misalnya. Jadi misalnya mata kuliah yang sudah pernah kalian ambil, misalnya di semester 1, anggap aja ada agama ya, ada agama, mata kuliah agama, kemudian ada matematika, kemudian di semester 2 mungkin ada basis data misalnya ya, basis data. Nah, ini adalah mata kuliah. Berarti di sini kalau A kali B ya berarti di sini kita bikin himpunannya adalah di sini. Berarti more dipasangkan dengan agama, di sini mata kuliah agama ya kalau A kali B. Kemudian di sini kita ada dipasangkan dengan mata kuliah matematika. Berarti nanti di sini isinya ada 9 ya, ada 9 kombinasi. Ini mereka pasangkan dengan mata kuliah basis data. Sama juga ya seperti sini Jihan, sini dia mata kuliah agama, di sini Jihan mata kuliah matematika. Terus aja titik-titik sampai Faliza mata kuliah bahasa data. Berarti di sini ada 9 kombinasi ya, ada 9 kombinasi di sini. Nah, ini tadi kita punya himpunan A itu adalah himpunan mahasiswa, B itu adalah himpunan mata kuliah yang pernah diambil. Kemudian kalau A kali B berarti kita bikin anggotanya, berarti di sini More ngambil agama, More ngambil matematika ya, More ngambil basdat. Nah, itu juga dengan Jihan ya, sampai ke Faleza ngambil ke basdat, berarti ada 9 kombinasi. Nah, misalnya kita itu punya relasi ya, relasi ini adalah relasi mahasiswa mengambil mata kuliah di semester genap. Nah, berarti kalau di sini katanya itu adalah R itu adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester genap misalnya ya. Berarti kalau relasi yang menyatakan mahasiswa mengambil mata kuliah semester genap, berarti isinya di sini adalah mata kuliah semester genap ini ya, basdat. Kemudian jihad mengambil basdat. Ini karena ini adalah relasi yang menyatakan mahasiswa mengambil mata kuliah semester genap ya, karena basdat kan semester genap ya, berarti orang ngambil basdat, jihad ngambil basdat, kemudian Faliza ngambil basdat. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, berarti ini adalah relasinya. Nah, ini adalah R, ini adalah relasi mahasiswa yang mengambil mata kuliah semester genap. Berarti dapat kita lihat di sini R itu adalah
himpunan bagian dari A kali B ya. R itu adalah himpunan bagian dari A kali B ya. Jadi kan A kali B itu adalah isinya mahasiswa mengambil mata kuliah di semester 1 dan semester 2 ya tadi. A kali B itu ini ya. Mata kuliah mahasiswa mengambil mata kuliah di semester 1 dan semester 2 ini ada 9 kombinasi jadinya A kali B. Nah, kalau kita punya namanya relasi di sini, relasi mahasiswa yang ngambil mata kuliah semester genap. Berarti di sini ada Mure Basdat, Jihan Basdat, kemudian Vale Basdat. Berarti di sini tadi bahwa R itu kan himpunan bagian dari A kali B ya. Karena di sini Mure Basdat, Jihan Basdat, Vale Basdat itu ada di dalam A kali B. Sehingga R ini adalah himpunan bagian dari A kali B ya. Nih, A kali B kan isinya ini juga ya tadi. Nih, A kali B isinya ini. Kemudian kita punya relasi, yaitu relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil pada semester genap. Berarti ini yang isinya R ya, berarti R itu adalah himpunan bagian dari A kali B. Itu. Oke nih, jadi R itu adalah himpunan bagian dari A kali B. Di mana A itu adalah daerah asal dari R, kemudian B itu adalah daerah hasil dari R. Nah, coba kita balik lagi ke contoh yang ini. Nah, Amir IF 251 adalah himpunan bagian dari R. Betul ya nih, ada ya IF 251. Amir IF 251 adalah bagian dari R. Adalah bagian dari R. Kemudian bisa kita tulis seperti ini. Amir R IF 251. Jadi Amir dihubungkan dengan IF 251 melalui relasi R. Relasi R itu adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh sesar ganjil. Nah, ini isi dari relasi R. R itu adalah himpunan bagian dari A kali B ya di sini. Kemudian ini bisa kita tulis Amir dihubungkan dengan IF 251 melalui relasi R. Coba kita lihat di sini. Amir IF 342 ya. Amir IF 342 ada nggak di sini di R? Nggak ada ya. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis bahwa Amir IF 342 bukan bagian dari R, atau bisa kita tulis seperti ini, Amir itu tidak dihubungkan dengan IF 342 melalui relasi R ini. Karena kan R tadi katanya apa? Mata kuliah yang diambil secara ganjil. IF 342 nggak ada di sini. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Amir IF 342 bukan elemen dari R, atau kita bisa tulis di sini, Amir tidak dihubungkan dengan IF 342 melalui relasi R. Karena relasi R itu adalah relasi yang menyatakan mata kuliah diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Nah, IF 342 nggak ada di sini. Gitu ya. Atau kalau kita pakai contoh kita tadi ya, misalnya tadi yang mata kuliah yang diambil tadi. Misalnya saya balik lagi ke contoh kita tadi. Nah, di sini berarti kita bisa tulis di sini misalnya More dihubungkan dengan mata kuliah Basdat oleh relasi R ya, karena relasi R ini adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil pada semester genap. Jadi More itu dihubungkan dengan Basdat oleh relasi R, yaitu relasi R ini adalah relasi mata kuliah yang diambil pada semester genap. Nah, soalnya di sini saya tulis lagi. Soalnya ya, More agama itu bukan bagian dari R. Kenapa? Karena di dalam relasi kita ini kan relasi mata kuliah yang diambil semester genap ya. Sementara kan agama itu adalah di semester ganjil kemarin. Nah, sehingga kita tulis sini, More mata kuliah agama bukan bagian dari R. Karena R itu adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil semester genap. Kemudian maka kita bisa tulis di sini simbolnya seperti ini juga. More, sini ada agama, kuliah agama, R-nya dicoret seperti ini ya. Artinya More itu tidak dihubungkan dengan mata kuliah agama oleh relasi R. Karena relasi R ini menyatakan adalah relasi mata kuliah yang diambil pada semester genap gitu ya. Oke, kita sudah kenal mengenai simbol notasi dari relasi ya.
Nah, representasi dari relasi. Jadi relasi itu bisa ditunjukkan dengan bisa kita gambarkan dengan diagram panah. Diagram panah ini ya udah pernah belajar ya waktu SMP. Kemudian representasi dengan relasi dengan tabel, kemudian relasi dengan matriks. Nah, kita lihat ya satu-satu. Oke, nah contohnya di sini relasi dengan diagram panah. Nah, di sini saya gambarin ya, di sini A itu adalah daerah asal, B itu adalah daerah hasil, dan kemudian ini adalah panah-panah itu adalah relasinya ya. Misalnya kita balik lagi ke contoh kita tadi ya yang mengenai mata kuliah tadi. Nah, misalnya A itu adalah himpunan mahasiswa daerah asal ya. Di sini ada murid, di sini ada jihad, di sini ada Fataleza. Kemudian di sini B itu adalah daerah hasil, yaitu mata kuliah ya. Ada mata kuliah basket, ada mata kuliah agama, ada mata kuliah matematika misalnya di sini. Nah, berarti relasinya adalah ini ya, kalau A kali B berarti di sini relasi mahasiswa mengambil mata kuliah, berarti sini orang yang ngambil basket, orang yang ngambil agama ya, dia ngambil matematika, ini juga jihad juga ada yang ngambil basket, yang ngambil agama, ada yang ngambil mata kuliah matematika, ini juga Valeza juga seperti itu sama. Nah, ini bentuk dari diagram panahnya. Ini ya menggambar diagram panah ya, ya bisa aja ya. Ini daerah asal, daerah hasil, kemudian ini adalah panah-panah relasinya. Oke. Itu adalah penggambaran relasi dengan diagram panah. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih representasi relasi kalau menggunakan tabel. Ini ya, kalau ini bentuk diagram panah, representasi relasi dengan menggunakan diagram panah ya. Sini A itu adalah daerah asal, B itu adalah daerah hasil, kemudian ini ya panah-panah relasinya. Berarti di sini More ngambil mata kuliah basdat, More ngambil mata kuliah agama, More ngambil mata kuliah matematika. Gitu juga dengan Jihan dan Vali ya. Jadi ini relasi-relasi panahnya. Kemudian kita lihat lagi ya. Nah ini contohnya tadi ya. Oke, saya lupa ngasih titiknya ya. Yang betul itu gambarnya seperti itu tadi. Ada titiknya. Misalnya ini ini ada titiknya ya, harusnya di sini, titiknya di sini, titiknya di sini, langsung ke titik ya. Titiknya tertentu. Titik kasih titik. Seperti ini. Nih, seperti ini ya. Seperti ini dikasih titik-titik ya. Oke. Nah, ini representasi relasi dengan menggunakan diagram panah. Nah, selanjutnya misalnya di sini saya contohin lagi, misalnya kita itu punya relasi R itu adalah relasi mahasiswa mengambil MK mata kuliah semester 1 misalnya. Nah, berarti gambar diagram panah kita menjadi seperti ini. A itu misalnya di sini ya isinya masih sama, boleh Jihan apa nih? Sini B itu ada basdat, agama, sama matematika. Tapi relasi yang diminta itu adalah mahasiswa ngambil MK semester 1 berarti ya. Berarti di sini kita bikin ke satu posisi agama, murid ke mata kuliah matematika. Nah, Jihan ke agama, Jihan ke matematika. Jadi balik ke agama, ke matematika. Jadi ke basdatnya enggak ya, karena kita minta relasinya itu adalah relasi mahasiswa mengambil mata kuliah semester 1 gitu. Jadi gambarannya itu seperti ini. Basdatnya tetap kita tulis di sini karena kan basdat itu kan himpunan dari B ya. Himpunan B itu adalah himpunan mata kuliah. Nah, tapi dia tidak kita relasikan ya, karena kan relasi kita itu syaratnya adalah mata kuliah yang diambil pada semester 1. Makanya di sini relasinya sini. Orang ngambil agama, orang ngambil MTK juga ya. Jihan ngambil agama, Jihan ngambil MTK seperti itu. Basdatnya tidak kita relasikan karena
syarat relasi kita di sini mintanya mahasiswa yang ngambil MK semester 1. Seperti itu ya. Tapi bahasa di dalam B ini tetap diikutkan karena dia kan merupakan himpun bagian dari B, tapi tidak kita relasikan. Itu contoh dari representasi relasi dengan menggunakan diagram panah ya, seperti ini. Kemudian representasi relasi dengan tabel. Jadi di kolom pertama itu menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua itu menyatakan daerah hasil ya. Daerah asal, ini daerah hasil ya. Kita contohin lagi sama contoh yang kita tadi ya. Misalnya, kita akan membuat tabel relasi mata kuliah yang diambil pada semester 1. Nah, jadi bentuk relasinya seperti ini. Tadi kan kalau diagram panahnya seperti ini ya. Saya gambarkan lagi. Sini ada Korea, ada Jihan, ada Korea. Kemudian di sini ada mata kuliahnya, di sini ada Basdat, di sini ada agama, di sini ada matematika. Relasinya itu adalah mata kuliah yang diambil pada semester 1. Di sini boleh itu agama, PMDK, ya, agama PMDK, kemudian MDK. Nah ini contoh dari penerapan diagram panah. Nah kalau pada tabel, gimana tabel? Berarti di sini kita banyak ada dua ya. A sama B, di mana A itu adalah daerah asal, B itu daerah hasil. Sehingga kita gambarkan seperti ini. Berarti di sini murid ngambil agama. Ini kita menggambarkan untuk relasi ngambil mata kuliah semester 1 ya. Murid ngambil MTK. Terus lagi seperti ini. Jihan ambil agama. Jihan ngambil matematika. Ini juga paling ngambil agama. Ini ngambil matematika. Nah, seperti ini penjelasan ini sama ya bentuknya. Jadi ini representasi dengan diagram panah, ini representasi dengan tabel. Nah, ini murid ngambil agama, murid ngambil MTK juga adalah contoh dari relasi dengan representasi dengan menggunakan tabel. Ini contoh dari representasi relasi dengan menggunakan diagram panah ya. Oke, udah clear ya kita. Kemudian selain itu, selain dengan diagram panah, dengan tabel, kita juga bisa menunjukkan representasi relasi itu dengan menggunakan yang namanya matriks ya, matriks. Ini matriks, sebentar ya, saya mau ngecas laptop dulu ya sebelum mati laptopnya. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah ini ya mengetahui bagaimana representasi dengan diagram panah, kemudian juga representasi dengan menggunakan tabel. Selanjutnya kita akan belajar mengenai representasi relasi dengan menggunakan matriks. Nah, misalnya kita punya misalkan R itu adalah relasi dari A. R itu adalah relasi dari A, dari di mana A itu kita tulis simbolnya seperti ini. Nanti di sini ada A1, A2 sampai A ke M ya. Kemudian B itu adalah dari B1, B2 sampai B ke N. Nah, relasi R itu dapat disajikan dalam matriks
ini ya, matriks M kali MIJ ya. Berarti di sini M sama dengan, berarti A itu adalah baris ya, A itu adalah baris, B itu adalah kolom. A itu baris, B itu kolom ya. Berarti kalau di sini kalau seandainya di sini A1B1, berarti kalau di sini A1B1, berarti di sini ya. Seperti itu. Kemudian A1B2, A baris 1 kolom kedua di sini posisinya. Nah, oke, di sini kita 1 itu artinya A, B bagian dari R. Kalau kita simbolkan dengan 0 artinya A, B itu bukan bagian dari R ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya representasi dengan menggunakan matriks ya, matriks. Jadi 1 itu artinya dia ada atau A, B bagian dari relasi. 0 itu adalah dia tidak ada. Dia tidak ada di dalam relasi ya. So, kita contohkan seperti ini. Oke, saya contohkan lagi. Sekali lagi, misalnya kita tanya A itu ada mahasiswa, kemudian ini ada mahasiswa. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Berarti di sini A itu di sini. Berarti di sini berarti A1 itu adalah B, kemudian A2 itu adalah Jihan, A3 itu Vale, kemudian kita punya himpunan B itu isinya adalah mata kuliah ya, kemudian ada berarti isinya ada agama, ada matematika, misalnya sini ada BESDAT. Berarti di sini B1 itu adalah agama, B2 itu adalah matematika, B3 itu adalah misalnya kita punya himpunan relasi itu adalah relasi mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester genap misalnya ya, pada semester ini ya, semester 2 ini adalah relasi yang menyatakan mahasiswa yang mengambil mata kuliah semester 2. Berarti di sini adalah More, Basdat, kemudian di sini Jihan ambil Basdat, terus sini More mengambil Basdat. Oke, nah berarti simbolnya di sini apa? Simbolnya kan kalau mahasiswa tadi ya A1 More, A2 Jihan, A3 Vale, kemudian Basdat itu adalah B3 ya. Berarti bisa ditulis juga seperti ini, relasinya di sini apa? A1, B3. Di sini Vale More ngambil mata kuliah Basdat ketiga. Kemudian A2, B3. Berarti Jihan ngambil mata kuliah Basdat. Karena Basdat tadi kan simbolnya B3 ya. Kemudian A3, B3. Artinya di sini Fariza mengambil mata kuliah Basdat. Nah, bagaimana kita membuat matriksnya ya? Berarti di sini matriksnya M sama dengan matriks kita itu ukurannya berapa? Di sini. Karena kan himpunan A itu isinya 3, kemudian himpunan B itu isinya 3 juga. Berarti matriks yang kita punya itu adalah matriks 3 kali 3 ya. Berarti kita punya matriks kita itu adalah matriks 3 kali 3. Berarti kita punya di sini 3 baris, 3 baris, 3 kolom berarti ya kita punya. Berarti di sini kita cari. Ini adalah di sini A1, di sini A2, di sini A3 ya. Berarti di sini B1, B2, B3. Nah, kita punya data kita itu adalah A1, B3. Berarti A1, B3 itu ada di dalam matriks ya. Berarti A1, B3 itu adalah di baris 1 kolom ketiga. Maka di baris 1 kolom ketiga itu kita simbolkan dengan angka 1. Artinya dia ada. Baris 1 kolom 3. Kemudian
Apalagi yang kita punya? A2, B3 artinya baris 2 kolom ketiga. Berarti di sini tetap satu artinya baris 2 kolom ketiganya ada isinya. Kemudian apalagi A3, B3. Baris 3 kolom 3 berarti di sini keberadaannya. Nah, berarti selainnya dia tidak ada. Berarti kalau di sini kan A1 B3 itu berarti A, B elemen dari R ya. Karena R kita tadi relasinya adalah mahasiswa yang ngambil mata kuliah pada semester 2. Inilah relasinya. Nah, berarti selainnya 0. Berarti ini selainnya 0. A1 A1 nggak ada ya. Berarti selainnya 0. Nah, ini. Berarti selainnya 0. Oke, misalnya saya bikin lagi nih, satu lagi. Misalnya relasi mata kuliah yang diambil pada semester 1 ya, berarti di sini A1, B1 artinya di sini mulai ngambil mata kuliah agama. A1, B2 berarti More ngambil mata kuliah MTK. Tadi kan simbolnya A1 itu adalah More, B1 itu adalah mata kuliah agama, B2 itu adalah mata kuliah MTK ya. Nah, kemudian Jihan ngambil mata kuliah agama A2, B1. Jihan ngambil mata kuliah matematika A2, B2. Kemudian Fariza ngambil mata kuliah agama berarti A3, B1 karena simbolnya Fariza tadi A3 ya. Kemudian ini Fariza ngambil mata kuliah matematika. Di sini A3, B2. Nah, ini adalah relasinya. Kita gambar matriksnya. Berarti matriks seperti ini M-nya ukurannya adalah 3 kali 3. Di sini A1, A2, A3, B1, B2, B3. Sebenarnya sih kita nggak perlu nulis A1, A2. Ini sebenarnya untuk membantu saja ya. Nah, apa yang ada ya, yang kita ada di dalam relasi ini adalah A1, B1. Berarti posisinya A1, B1 adalah baris 1, kolom 1. Berarti dia ada di sini. Kemudian A1, B2. A1, B2 ada di sini. Apakah A1, B3 ada? Nggak ada. Kita kasih A0. Apalagi yang kita ada nih dalam relasi A2, B1 ada di sini. A2, B2 ada di sini. A2, B3 tidak ada, maka kita kasih A0. Apalagi nih, A3, B1. Baris 3, kolom 1, berarti ada di sini ya. A3, B2 ada. Baris 3, kolom kedua ada. A3, B3 tidak ada di sini. Nah, inilah penggambaran matriks relasi mahasiswa mengambil mata kuliah semester 1. Ini relasinya. Ini bentuk matriks relasinya. Dari relasi ini kita bentuk dalam bentuk matriks seperti ini. Ini adalah relasi mahasiswa ngambil mata kuliah semester 2. Nah, ini ya. Kemudian bentuk matriksnya adalah ini. Nah, ini. Ini adalah matriks dari relasi mahasiswa yang ngambil mata kuliah semester 2. Nah, ini bentuk matriksnya, relasinya seperti ini, matriksnya seperti ini. Oke, kita sudah paham tadi ya. Tadi bentuk dari ini contoh dari penerapan diagram panah relasi mahasiswa ngambil mata kuliah semester 1. Nah, ini bentuk dari representasi relasi mahasiswa ngambil mata kuliah semester 1. Kemudian ini adalah representasi matriks dari relasi mahasiswa ngambil mata kuliah semester 1 seperti ini. Oke, kita sudah paham ya bagaimana menggambarkan relasi dengan diagram panah, relasi dengan tabel, relasi dengan matriks ya. Selain itu, ada lagi yang namanya representasi relasi dengan graf ya. Graf ini ada yang graf berarah. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya relasi R isinya adalah A, B, A, B, C, ya, B, D. Kemudian kita representasikan dengan graf seperti ini. Berarti ini
A, A di sini ya, A, A, artinya dia dari A ya, kembali lagi ke A, B, B, misalnya di sini dari A ke B. B ke A berarti dari B ke A, ada arah panahnya dari B ke A. B C berarti dari B ke C, dari B ke C arah panahnya ke sini. Dari B ke D berarti arah panahnya ke sini. Dari C ke A berarti arah panahnya C ke A sini. C ke D, dari C ke D berarti sini ke A, dari C ke arah panah D. D ke B berarti dari D ke B arah panahnya ke sini. Nah, ini contoh representasi dengan menggunakan graf arah ya. Nah, tadi kita sudah kenal mengenai representasi relasi dengan diagram panah, dengan tabel, dengan matriks, dan kemudian dengan graf berarah. Selanjutnya ini ada lagi nih namanya sifat-sifat relasi. Ya, banyak banget nih ya yang kita pelajari ya. Nah, sebenarnya kalau dipikir, ini tuh apa sih sebenarnya kita pelajari ya. Kadang tuh kita berpikir, ini kayaknya belum kepake deh dalam kehidupan sehari-hari atau dengan yang kita pelajari selama ini tuh nggak tahu ya implementasinya kemana ya sebenarnya. Dengan kita belajar ini tuh sebenarnya belum kelihatan implementasinya kemana, tapi yang kenapa kita perlu mempelajarinya ini adalah melatih kita berpikir. Jadi kita melatih kita berpikir logis ya, seperti kenapa kita perlu mempelajari representasi relasi dengan menggunakan tabel. Ini bergunanya adalah logika kita berpikir untuk kita membuat basis data. Nah, ini yang seperti ini, ini adalah membantu kita berpikir logika untuk membuat basis data sebenarnya ya. Di mata kuliah seperti ini ya hanya mata kuliah penunjang untuk kita berlatih berpikir berlogika gitu ya. Oke, sama nih juga kita belajar relasi sifat-sifat relasi biner ini. Kelihatannya sih belum apa ya, belum tahu implementasinya kemana ya, tapi ini hanya membantu kita untuk berpikir ya rasional dan berlogika. Nah, di sini ada sifat-sifat relasi biner. Nah, misalnya ada namanya sifatnya itu adalah refleksif. Apa sih refleksif? Jadi sini refleksif itu adalah relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A kecil bagian dari R, di mana A kecil itu adalah elemen dari A. Jadi relasi R itu disebut dengan refleksif jika A kecil bagian dari R, di mana A kecil itu bagian dari A besar. Kemudian relasi R itu pada himpunan A tidak bersifat refleksif jika ada A elemen dari A besar sedemikian sehingga A kecil bukan bagian dari R. Ya, kita lihat implementasi seperti apa. Misalnya, kita itu punya himpunan A besar. Himpunan A besar itu terdiri dari ini ya, himpunannya 1, 2, 3, 4. Relasi R di bawah ini didefinisikan dengan menggunakan himpunan A, sehingga relasi R-nya ini. Relasi R-nya misalnya ya dari himpunan A ini, kita akan membentuk relasi R. Relasi R yang itu isi seperti ini. Ada 11, 13, 21, 22, 33, 42, 43, 44. Artinya di sini anggota himpunan ini itu kita sebut dengan A kecil ya. Di sini A kecil ya. Kecil di sini A B lah ya, A kecil B kecil lah gitu, A kecil B kecil gitu. Nah, ini adalah bagian dari A ya, dia ini bagian dari A. Nah, relasi R ini kenapa kita sebut dengan bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang bentuk A, A. Nah, jadi di dalam himpunan R ini kenapa kita sebut dengan adanya sifat refleksif? Karena tadi kan syaratnya adalah A kecil, A kecil itu ada di dalam R. Nih, sifatnya A, kecil, elemen dari R. Untuk setiap A kecil itu himpunan dari A. Nah, di sini A, itu ada. Nah, ini 11, 22, ini 11 ada, 22 ada, 33 ada, 44 ada, sehingga di sini disebut
bersifat refleksif ya, karena terdapat elemen relasi yang bentuk A, A kecil, yaitu 11, 22, 33, 44. Kemudian isinya ada relasi R seperti ini ya. 11, 22, 23, 42, 43, 44 tidak disebut refleksif karena apa? Karena tiga-tiganya nggak ada di sini kan. Nah ini 11 ada, 22 ada, tapi 33 nggak ada. Nah sehingga kita sebut dengan tidak bersifat refleksif. Nah jadi saya tuliskan lagi contohnya ya. Misalnya saya punya A di sini. Isinya adalah 1, 2, 4, 5 ya isinya. Kemudian ada relasi R. Relasi R itu isinya adalah 11, 12, 22, kemudian 24, 44, 45, kemudian 53, 55. Oke, nah saya tanya, apakah relasi ini bersifat refleksif? Apakah relasi R ini bersifat refleksif atau enggak? Yo. Tidak, Bu. Kenapa? Apakah dia bersifat refleksif atau enggak relasi R ini? Yo. Sifat refleksif atau enggak? Bersifat refleksif. Iya, bersifat refleksif. Kenapa? Ayo, alasannya? Karena ada apa? Ada 11, 22, 44, dan 55, Bu. Oke, betul ya, Morea. Jadi syaratnya itu adalah dia bersifat refleksif jika A, A itu adalah bagian dari R. Ini ya, jadi syaratnya adalah A, A itu bagian dari R. Kemudian A kecil itu adalah elemen dari A besar. Jadi di sini kalau kita punya A besar, himpunan A besar seperti ini 1, 2, 4, 5, kemudian R-nya ini, nah berarti dia itu akan bersifat refleksif jika dalamnya itu ada 11 ada, 22 ada, 44 ada, 55 ada. Berarti di sini 11 ada, 22 ada, 44 ada, 55 ada ya. Nah, makanya dia disebut dengan refleksif ya. Syaratnya ini A, A bagian dari elemen dari R, di mana A kecil itu adalah elemen dari A besar ya. Coba lagi satu lagi deh. Sama ya. Misalnya A itu adalah 1, 2, 4, 5. Kita punya relasi R, isinya adalah 1, 2, 4, 4, kemudian 25. Nah, apakah di sini bersifat refleksif atau enggak? Refleksif atau enggak di ini? Tidak. Tidak ya? Kenapa alasannya? Karena tidak ada 22 sama 55. Oke, betul ya. Karena di sini R tidak mengandung 22, 55 nggak ada. 1 ada, 44 ada, tapi kan belum komplit. Harusnya 22 sama 55 ada. Jadi relasi yang R ini bukan refleksif ya. Ini adalah bukan contoh yang bukan refleksif ya. Bukan bersifat refleksif karena ini ya tidak memenuhi, harusnya 1 ada. Tapi 22 nggak ada, 55 nggak ada ya, seperti itu ya. Jadi syaratnya A, A itu untuk semua elemen di sini itu ada. 1 ada, 22 ada, 44 ada, 55 ada. Oke ya, masih sudah paham mengenai sifat biner refleksif. Nah, ini ada contoh, tiga buah relasi dinyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif. Misalnya kita punya relasi katanya di sini, tadi katanya R. Okay. Himpunan R itu adalah himpunan X besar dari Y. Nah,
kita punya himpunan R itu adalah X besar dari Y. Berarti isi dari himpunan R itu adalah contohnya, misalnya X dari Y berarti apa? 2,1, artinya sini X besar dari Y ya. Kemudian 3,2, 4,1. Kemudian apa lagi? 5,3. Pokoknya X besar dari Y lah ya. Oke. Nah, apakah ini relasi R ini bersifat refleksif atau enggak? R ini bersifat tidak ya. Oke, jadi R ini tidak bersifat refleksif karena apakah syaratnya refleksi itu adalah A, bagian dari R. Nah, bentuk itu harus A, A. Nah, sementara relasi R kita tadi adalah X besar dari Y. Nggak akan pernah ketemu, ya maksudnya nggak akan pernah ketemu dia itu A, gitu kan. A, itu artinya kan nilainya itu sama ya. Nggak akan pernah ketemu, karena sini adalah relasinya namanya X besar dari Y. Berarti nggak akan pernah terpenuhi syarat dari A, gitu. Jadi nggak, ini jadi bukan ya. Bukan refleksif. Nah, selanjutnya ada lagi nih contoh nih ya. Misalnya saya punya himpunan S di mana X plus Y itu sama dengan 5. Nah, berarti himpunan S ini itu isinya apa aja nih? Berarti kalau X-nya 1 berarti Y-nya 4 ya. Kalau X-nya 2, Y-nya 3. Pokoknya X plus Y sama dengan 5 ya. Kalau X-nya 3, berarti Y-nya 2 ya. Ya, berarti kalau X-nya 4, Y-nya 1. Ini himpunan X plus Y sama dengan 5. Apakah himpunan S ini bersifat refleksif atau enggak? Enggak. Enggak ya. S bukan refleksif. Karena enggak pernah ketemu. Bu, tapi kan bisa nih, 2,5 tambah 2,5 kan sama dengan 5. Bisa tuh dia refleksif. Tapi kan kita tadi syaratnya apa? Kita lagi ngomongin himpunan bilangan bulat ya. Himpunan bilangan bulat. 2,5 kan nggak masuk himpunan bulat. Jadi syaratnya sini adalah himpunan bulat. Sehingga S itu bukan refleksif ya. Karena nggak akan pernah ketemu ya A, A. Oke. Kita sudah tahu ya apa sih syaratnya dari refleksi tadi ya, A, A bagian dari R. Contohnya seperti ini tadi. Relasi bersifat refleksif mempunyai matriks yang elemen utamanya itu adalah diagonalnya itu adalah 1. Betul ya? Karena kan dia 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 terus saja. Maka bentuk diagonalnya ini kan 1 ya. Jadinya ini kan di sini apa? A1, B1. Di sini A2, B2. Pokoknya sampai terus ini AM A baris ke E. Misalnya ini ya, misalnya A baris ke M sampai ke B kolom ke N. Begini. Pokoknya diagonal semuanya ini dia isikan semuanya. Kira berarah relasi yang bersifat refleksif ini dicirikan adanya gelang pada setiap simpulnya. Gelang pada setiap simpulnya itu seperti ini. Ke diri dia sendiri, A, A. Berarti kalau kita tadi misalnya 1,1 berarti dari 1 ke 1. Misalnya ya, kita bikin contohnya misalnya ini ya, kita punya relasi isinya di sini 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, misalnya ya. Ini kan relasinya sudah refleksif ya, di mana A-nya itu isinya 1, 2, 3. Misalnya A-nya itu adalah 1, 2, 3 ya. Berarti kita bikin relasi yang refleksif berarti ada 1, 1 ya, 2, 2, 3, 3-nya ada. Sehingga bentuk grafnya itu karena kalau dia itu berrelasi refleksif, maka grafnya itu berbentuk graf berarah yang ada gelangnya. Betul seperti ini. Ini kita punya 1. Ya, ini titik 3, 2 dan ini titik 3 ya. Berarti relasi kita berbentuk seperti ini. Berarti dari 1 ke 1 ya, dari 1 ke dirinya sendiri. Kalau saya hapusnya biar bagus sedikit. Misalnya ini punya 1 ya. Berarti dari 1 ini dia ke dirinya sendiri ya nih. Kok jelek sih gambarnya.
Saya di sini gambarnya bagus lah. 1 ini ya, titik 1 ya. Berarti ini 1 ke dirinya sendiri nih ya, berarti dia ke diri dia sendiri. Kemudian dari 1 ke 2, berarti dari 1 ke 2 ke sini ya. Kemudian dari 2 ke 2, berarti dia ke diri dia sendiri. Dari 2 ke 3, berarti dari sini. Kemudian dari 3 ke 3, sini. Nah, sehingga refleksif ya, berarti suatu relasi yang bersifat refleksif kalau kita gambarkan representasinya dengan menggunakan graf berarah, berarti dia dicirikan ada gelang. Nih gelang yang namanya nih gelang. Ini gelang ya, dari dia sendiri. Ini gelang namanya, ini gelang namanya ya, itu. Nih gelang ya. Graf berarah dari relasi bersifat refleksi dicirikan ada gelang pada setiap simpulnya. Oke, kita sudah kenal mengenai refleksif. Selanjutnya ada yang namanya menghantar. Nah, masih banyak ya. Relasi bersifat menghantar atau transitif, di mana jika A, B bagian dari R, B, C bagian dari R, kemudian A, C juga bagian dari R. Di sini A, B bagian dari R, B, C bagian dari R. Berarti A, C juga bagian dari R. Untuk A, B, C bagian dari A besar. Contoh seperti ini. Misalnya kita itu punya himpunan A itu isinya 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dan relasi R di bawah ini didefinisikan dengan himpunan A, maka seperti ini. Yang isinya nih, relasi R itu adalah isinya 21, 31, 32, 41, 42, 43. Nah, dia ini bersifat menghantar, ya nggak? Coba kita lihat ya. Nah, untuk pasangan berbentuk A, B di sini. Sini A, B, B, C, A, C. Ya, berarti di sini kita lihat A, B. Misalnya A, B kita ambil apa? 3,2 ya, berarti 3,2. Berarti untuk B, C, berarti B-nya ini harus 2 ya. Berarti kita ambil B, C-nya adalah 2, 1. Nih, A, B-nya 3,2, B, C-nya adalah 2,1. 3,2 ada ya di sini ya, ada. B, C di sini 2,1 ada. Berarti kalau A, C adalah 3,1. Apakah 3,1 ada di sini? Ada ya, nih. Kemudian kita cobakan lagi. A, B. A, B misalnya kita ambil 4,2. Berarti B-nya itu harus menilai 2 ya. Nanti kita ambil lagi di sini contohnya 21. A, B 4,2, B, C-nya 2,1, berarti A, C-nya adalah 4,1. 4,1 ada nggak di sini? Ada. Apalagi ini kita ambil nih, misalnya 4,3 ya. A, B-nya ini adalah 4,3. 4,3 berarti B, C berarti B-nya harus 3 ya. Berarti kita ambil misalnya sini 3,1. A, B-nya 4,3, B, C-nya adalah 3,1, berarti A, C-nya adalah 4,1 ya. 4,1 ada. Contoh lagi nih, kita ngambil A, B. A, B-nya adalah 4,3 ya di sini. Berarti B-nya harus 3 ya, berarti kita ambil contohnya sini. B, 3,2. Berarti A, C-nya harus 4,2. 4,2 ada. Nah, itu ya bisa buat mengantar. Artinya jika A, B ada, kemudian B, C-nya ada, berarti A, C-nya juga ada. Nah, contoh seperti ini. A, B-nya 3,2 ada ya. B, C-nya kita ambil 2,1. B 2,1 ada sini. A, C kan berarti 3,1. Berarti di sini 3,1-nya ada. Sehingga relasi ini kita sebut dengan bersifat menghantar ya. Contoh lagi nih. 11, 23, 24, 42 tidak bersifat menghantar. Karena apa? Karena nih jika kita ambil A, B-nya adalah 2,4, kemudian B, C-nya 4,2, tapi A, C-nya nggak ada. A, C-nya kan 2,2 ya. 2,2 tidak ada di dalam relasi ini. Sehingga relasi ini bukan bersifat ini ya, menghantar. Seperti itu. Ini menghantar.
Misalnya saya punya contoh seperti ini. Misalnya kita punya relasi R, misalnya di sini saya punya 1,2, kemudian 3,1. Sini 1,2, kemudian 2, oke, nggak enak nih itu ini aja. Misalnya saya punya di sini adalah 2,1, kemudian di sini saya punya 3,1, kemudian di sini saya punya 3,2. Apakah relasi ini bersifat menghantar atau enggak? Ya, kita coba ya. Kan katanya menghantar itu adalah jika A, B bagian dari R, berarti B, C-nya bagian dari R, otomatis A sama C, ini A, C bagian dari R. Kita cobakan. Misalnya saya itu punya, misalnya A, B-nya itu adalah 3,4. 3,4 kan ada ya di dalam relasi ya. Ini ya, ada dalam relasi. Kemudian berarti B, C-nya berarti B kita sebulan nih ya, berarti sini 2, berapa yang ada di sini? 2,1 berarti. Nah, berarti A, C-nya adalah 3, nih ya, 3,1. Nah, apakah 3,1 ada? Ada di sini. Nah, sehingga relasi ini bersifat menghantar ya. Nah, sehingga relasi ini bersifat menghantar karena A, B-nya ada bagian dari R, B, C-nya bagian dari R ada, sehingga A, C-nya bagian dari R juga. Nih. A, B-nya 3,2. Kemudian berarti B-nya 2 juga di depannya. Sehingga terserah. 2,1 ada di sini ya, ada. Kemudian kalau A, C-nya berarti jadi A, C berarti 3,1. 3,1-nya ada nggak di sini? Ada. Berarti dia sifat menghantar ya. Oke, kita cobakan contoh yang tadi. Di sini R itu adalah 11 lagi sih tadi katanya 11 2 3 2 4 terbuang 11 2 3 2 4 42 ya. Nah, kita cobakan apakah ada itu menghantar atau enggak ya. A, B, C, C. Soalnya kita ambil relasi A, B-nya kita ambil nih ya 2,4. Berarti B-nya berarti harus 4 ya. B-nya berarti harus 4 depannya. Berarti 4, ambil ini 4,2. Berarti A, C kan artinya A, C itu adalah 2 ini ya. 2 sama 2 gitu kan. Nah, apakah ini ada nggak di dalam sini? Tidak ada ya, berarti tidak ada. Berarti relasi ini bukan menghantar karena A, B bagian dari R, B, C juga bagian dari R, tetapi A, C-nya tidak ada di dalam R ya. A, C-nya kan bilangnya 2,2 ya. Tapi A, C-nya itu nggak ada di dalam R ya. Sehingga relasi ini bukan bersifat menghantar, gitu ya. Oke. Bukan bersifat menghantar. Oke, kita sudah kenal ya yang menghantar. Ada berapa dua buah relasi ya? Nih contohnya X lebih besar daripada Y. Apakah dia itu bersifat menghantar atau enggak ya? Terus ada juga nih X plus Y sama dengan 6. Apakah dia itu menghantar atau enggak? Misalnya kita bikin ini. Kita bikin relasi X itu adalah X plus Y sama dengan 6. Berarti di sini X isinya adalah misalnya kita punya 24, kemudian 42 ya, misalnya seperti ini. Nah, ini bukan bersifat menghantar karena apa? Misalnya kita di sini ada A, B, B, C, A, C. Jadi A, B-nya kita ambil sini 24 ya. Berarti B, C-nya adalah misalnya 42 ya. Kemudian A, C-nya berarti harus 2,
2. Nah, apakah dua-dua ini ada dalam sini? Tidak ada gitu kan ya, sehingga relasi S ini bukan refleksif. Contoh lagi, katanya relasi R itu adalah X besar dari Y ya, X besar dari Y. Misalnya kita punya relasi R, isinya adalah misalnya 4 sama 2. Kemudian ada 2 sama 1. Terus di sini ada 4 sama 1. Oke, apakah ini relasinya itu adalah relasi menghantar ya, kita lihat ya. Oke, A, B, kita ambil deh A, B-nya itu adalah 4, 2. Kemudian berarti B-nya berarti 2 ya. 2, berapa ada di sini? Oh, 2,1. Oke, apakah jadi tadi A di sini A sama C-nya adalah 4,1 ya, di sini A 4,1. Apakah 41-nya ada di dalam anggota ini? Ada, sehingga relasi R ini adalah bersifat menghantar ya, karena A, B bagian dari R, B, C bagian dari R, dan A, C juga bagian dari R. Ini relasi X besar dari Y ini adalah relasi menghantar ya. Oke, kita sudah kenal mengenai relasi menghantar. Ini ada penjelasannya. R adalah relasi menghantar karena jika X besar dari Y, Y besar dari Z, maka X-nya juga besar dari Z ya. Nih, S tidak, nih katanya tadi relasi S itu adalah X plus Y sama dengan 6 ya. Misalnya kita punya A, B-nya itu adalah 4,2. Terus kemudian B, C-nya itu adalah 2,4. Tapi anggota, berarti kalau A, C-nya berarti jadi 4,4 ya. Nah, 4,4 kan bukan bagian dari S. Kenapa? 4 tambah 4 aja 8. Syaratnya tadi adalah X plus Y sama dengan 6 ya, berarti ini nggak masuk. Sehingga X ini bukan menghantar. Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Tapi kalau kita menggambarkan pada graf berarah, jika ada busur dari A ke B, kemudian ada dari B ke C, maka ada juga busur yang berarah dari A ke C. Coba kita gambarkan ya. Katanya tadi graf berarahnya jika ada relasi dari A ke B, kemudian ada relasi dari B ke C, pasti juga ada graf dari A ke C. Tadi katanya seperti ini. Saya punya apa tadi? 1, 2, 4. Nah, A, B 4,2 ya, 4,2 dari sini. Kalau ada relasi dari A ke B, kemudian ada dari B ke C, pasti ada juga dari A ke C. Nah, bisa dibilang di sini dari A ke B ya, A, B, C. Berarti kalau ada dari A ke B ada, kemudian dari B ke C ada, pasti dari A ke C juga ada, seperti itu ya. Nah, di sini ada lagi nih istilah, masih banyak ya. Tadi kita sudah kenal refleksif, sudah kenal menghantar, sudah kenal baru dua ya, menghantar, refleksif sama menghantar. Nah, ini ada istilah yang namanya setangkup dan tolak setangkup sih. Nih, relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B bagian dari R, maka B, A juga bagian dari R untuk A, B bagian dari R. A, B bagian dari A besar. Berarti syaratnya A, B bagian dari R, B, A juga bagian dari R untuk A, B bagian dari elemen A besar ya. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika A, B-nya bagian dari R, kemudian sedemikian sehingga B, A-nya itu bukan bagian dari R. Kita coba contoh seperti ini.
kita punya himpunan A besar itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan relasi di bawah ini didefinisikan dengan ini ya. Relasi R itu sama dengan 11, 12, 21, 22, 24, 42, 44. Nah, kita lihat. Relasi ini bersifat setangkup karena jika A, B bagian dari R, B, A-nya juga bagian dari R. Contohnya seperti ini. Kita di sini punya 1,2 ya, A, B ya 1,2 ya. Berarti otomatis 2,1 juga ada nih. Di sini kita punya 1,2 berarti 2,1 juga bagian dari R. Kemudian kita punya 2,4 berarti 4,2-nya juga harus ada. Sehingga dia ini disebut dengan relasi setangkup ya. Relasi setangkup itu jika A, B bagian dari R, B, A-nya juga bagian dari R. Nah, relasi ini memenuhi. Karena apa? Nih, kita punya 1,2, otomatis 2,1 juga ada. Kita punya 2,4, berarti 4,2 juga ada. Sehingga dia di sini disebut relasi setangkup ya. Nah, contoh yang satu lagi ini R. Di sini ada 11, 23, 24, 42. Nah, di sini bersifat tidak setangkup. Karena apa? Karena kita lihat di sini. A, B 2,3-nya ada, tetapi 3,2-nya itu tidak ada di dalam R, sehingga relasi ini disebut tidak setangkup. Bu, tapi Bu, 2,4, 4,2 ada. Berarti dia setangkup dong. Enggak, jadi kita enggak, jadi jangan melihat satu sisi aja. Mentang-mentang 2,4, 4,2 ada, tapi lihat temannya nih, 2,3, tapi 3,2-nya enggak ada. Nah, sehingga ini bukan relasi setangkup ya. 1,1 tapi kalau kita mau balikin ya tetap 1,1 itu. Jadi yang kalau yang sama kayak 11, 22 ini nggak usah kita hiraukan aja. Yang kita lihat itu adalah apakah A, B ada, kemudian B, A itu ada. Nah, kalau seperti ini kan A, B 2,3 ada, tapi 3,2-nya ada atau enggak? Enggak ada. Sehingga ini kita bilang bukan setangkup ya. Oke, kita sudah kenal mengenai setangkup sama tidak setangkup. Yang syaratnya adalah A, B bagian dari R, kemudian B, A-nya juga bagian dari R. Selanjutnya, ini jangan bosan dulu ya, masih ada lagi. Ada lagi istilahnya itu adalah tolak setangkup. Apa sih tolak setangkup? Nih. A, B bagian dari R, kemudian B, A bagian dari R, hanya jika A sama B-nya itu sama. Nah, jadi syaratnya adalah A, B bagian dari R, B, A bagian dari R. Hanya jika A itu sama dengan B. Kita lihat contohnya seperti ini. Mana contohnya ya? Nih contohnya ya. Kita punya 11, 12, 22, 23. Nah, ini disebut dengan tolak setangkup karena 11 ini adalah elemen dari R. Kemudian 22 ini bagian dari R. Ini contoh dari relasi tolak setangkup ya. A, B, B, A bagian dari R hanya jika A sama B-nya sama. Ini contoh 11, 22. Oke, ini ya contohnya tolak setangkup. Apa sih Bu bedanya kalau ini kan sama aja kayak refleksif ya nggak Bu? Sama aja nggak dengan refleksif. Nah, bedanya tolak setangkup dengan refleksif. Kalau refleksif itu kan misalnya kita punya himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4. Artinya kalau bersifat refleksif itu dia itu harus ada memenuhi 1, 1 ada, 2, 2 ada, 3, 3 ada, 4, 4 ada harus. Jadi A, A itu ada semua nih, 1, 1 ada, 2, 2 ada, 3, 3 ada, 4, 4 ada. Nah, seperti ini ya contohnya relasi R ini 1, 1 ada, 2, 2 ada, 3, 3 ada, 4, 4 ada gitu ya. Nah, itu bersifat refleksif. Contoh tadi.
Nih, sebenarnya kita punya 1, 2, 3, 4. Dia itu akan bersifat refleksif jika dia memenuhi seperti ini. 1, 1 ada, 2, 2 ada, 3, 3 ada, 4, 4 ada nih. 1 ada, 2, 2 ada, 3, 3 ada, 4, 4 ada. Nah, apa bedanya dengan tolak setangkup? Tadi kan syaratnya adalah tolak setangkup itu adalah A, B bagian dari R, B, A bagian dari R, hanya jika A sama dengan B. Ini contoh dari tolak setangkup. Ini contoh dari tolak setangkup juga nih ya. Misalnya ada himpunan A isinya 1, 2, 3, 4. Kemudian relasi R itu isinya 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Nah, ini disebut dengan tolak setangkup. Meskipun 3, 3 sama ya betul ya. Meskipun 3, 3 sama 4, 4-nya itu enggak ada, tapi dia disebut tolak setangkup karena dia sudah memenuhi 1, 1 ada, 2, 2 ada. Jadi enggak perlu semuanya A, A-nya itu ada. Nah, ini dia sudah disebut dengan tolak setangkup ya jika A, B bagian dari R, B, A juga bagian dari R, hanya jika A sama dengan B. Ini contoh dari tolak setangkup ya. Ini juga contoh dari tolak setangkup. Meskipun himpunan A itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, tapi nggak mesti ada 3-3-nya, sorry. Ini nih contohnya. Soalnya himpunan A itu 1, 2, 3, 4, dia itu disebut dengan tolak setangkup. Ini contohnya relasi R ini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, dari sini sebut dengan tolak setangkup ya. Karena A, B bagian dari R, B, A juga bagian dari R, hanya jika A sama dengan B. Nah, ini disebut dengan tolak setangkup. Meskipun 4,4-nya nggak ada ya. Jadi himpunan A itu kan isinya 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau refleksif itu kan harus memenuhi 1, 1 ada, 2, 2 ada, 3, 3 ada, 4, 4 ada, itu refleksif. Kalau tolak setangkup, contoh seperti ini, ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, disebut dengan tolak setangkup ya, karena dia sudah memenuhi kaidah. Meskipun 4-4-nya nggak ada di sini, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah memenuhi, yaitu nih, 1, 1, A, B, B, A, di mana A sama dengan B, ini ada ya. Ini juga nih disebut dengan tolak setangkup. 1, 1, 2, 2-nya ada. Ya, meskipun 3, 3 sama 4, 4-nya nggak ada, nggak apa-apa. Nah, yang penting dia sudah memenuhi, yaitu ini ya, A, B, B, A ada sama, ini juga A, B, B, A, di mana A sama dengan B. Ini tolak setangkup ya. Oke. Tolong dipelajari lagi ya, karena ini banyak sekali istilahnya ya. Dari tadi kita belajar ada refleksif, ada menghantar, ada setangkup, ada tolak setangkup ya. Tolong dipelajari kembali ya, diulang-ulang. Ini materinya sudah saya upload di e-learning, tolong dibaca-baca kembali. Kemudian tadi kita sudah juga belajar mengenai representasi dengan diagram panah, dengan tabel, dengan matriks ya, itu diulang-ulangi lagi. Minggu depan materi kita akan membahas mengenai ini ya, kombinasi relasi, banyak lagi ya, masih banyak nih slide-nya, masih ada 100 ya, masih banyak sekali ya. Jadi kita cukup di sini. Tadi materi kita sampai ke sifat-sifat relasi biner ya, sampai ke sifatnya itu adalah tolak setangkup tadi. Oke, terima kasih sudah bergabung hari ini ya. Sudah dapat beberapa materi ya, meskipun tidak terlalu banyak. Diulang-ulangi kembali ya, dipelajari kembali. Untuk tugasnya belum ada ya, karena materi kita belum selesai. Jadi ya, PR-nya adalah hanya mengulang materinya aja ya, supaya habis kuliah tidak langsung menguap seperti itu. Ini kita sudah pertemuan ke-5, berarti minggu depan pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, UTS ya, nggak terasa aja ya, udah mau UTS aja. Oke, ini ada 44 orang ya, padahal kalau dijumlahkan nih kayaknya lebih dari 44 orang ya mahasiswanya. Ya, nggak apa-apa lah. Ini materinya saya record ya, ini nanti saya upload ke YouTube, nanti mungkin bisa diulang-ulang kembali. Oke, terima kasih ya. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.